Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dedi. Oke, Bu Mat. Ya. Sudah siap ya Pak Dedi? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Prof. Kita mulai. Dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan pada saat ini. Kemudian salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Pak Zulmukim MA yang MAG ya, yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teristimewa kepada Bapak Ibu lokal PIB yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk kesempatan ini adalah penampilan presentasi makalah dari Bapak Muhammad Pak Dedi ya, Bapak Dedi. Kepada Bapak Dedi, gimana udah standby ya Pak ya? Untuk untuk mengawalinya, marilah kita bacakan ya judul dari makalah yang akan dipresentasikan, yaitu analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam di pesantren, madrasah, dan sekolah, serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oleh sebab itu, sebelum kita buka, marilah sama-sama kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita persilakan kepada Bapak Dedi. Oke, baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih banyak kami ucapkan kepada moderator dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Zulmukim MA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam kita. Kemudian kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan yang alhamdulillah telah hadir semua dalam rangka mengikuti kuliah sesi kedua ya, filsafat pendidikan Islam pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 November 2020. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, adapun judul makalah yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam di pesantren, madrasah, dan sekolah, serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Untuk PowerPoint-nya kita share screen. Ini PowerPoint-nya. Oke, Bapak Ibu semua, untuk pertemuan kali ini makalah kita berjudul analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam di pesantren, madrasah, dan sekolah, serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang ini ada 3 poin. Ada 3 poin latar belakang yang kami ambil dan kami jadikan pemaparan untuk pada hari ini. Yang pertama adalah
pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang B, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan C, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asrama, pabbaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Itu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian poin kedua yang kami angkat sebagai latar belakang permasalahan itu adalah asumsi masalah-masalah yang sering muncul. Ini asumsi masalah-masalah yang sering muncul dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ini secara umum kita ambil. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai. Yang kedua, pendidikan agama Islam kurang berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama seperti mata pelajaran matematika, IPA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, asumsi ketiga adalah pendidikan agama Islam kurang memiliki relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ini poin terakhir, maka berangkat dari dua hal di atas, maka pemakalah mencoba menulis sebuah makalah yang berjudul Analisis Permasalahan-Permasalahan Pendidikan Islam di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Lanjut, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami angkat ini adalah yang pertama bagaimana konsep lembaga pendidikan Islam, yang kedua bagaimana hakikat pendidikan Islam, yang ketiga bagaimana permasalahan pendidikan Islam di sekolah, madrasah, dan pesantren dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yang ketiga bagaimana solusi, yang terakhir bagaimana solusi atas permasalahan pendidikan Islam di sekolah, madrasah, dan pesantren dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang kami angkat, yang pertama untuk mengetahui konsep lembaga pendidikan Islam, yang kedua untuk mengetahui hakikat pendidikan Islam, yang ketiga untuk mengetahui permasalahan pendidikan Islam di sekolah, madrasah, dan pesantren dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yang terakhir untuk mengetahui analisis solusi atas permasalahan pendidikan Islam di sekolah, madrasah, dan pesantren dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Itu tujuan penulisan dari makalah yang kami ajukan. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita sudah masuk ke bab 2 pembahasan. Kalau dalam makalah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Pertama itu memang kami mengangkat judulnya itu Lembaga Pendidikan Islam, Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Yang pertama pengertian sekolah. Sekolah di sini kami coba memasukkan sebagai sebuah lembaga atau institusi pendidikan Islam karena dengan asumsi bahwa sekolah itu adalah institusi penyelenggara juga mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama pengertian sekolah. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengertian sekolah sebagai berikut: bangunan atau lembaga untuk belajar, mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya dasar dan lanjutan. Yang kedua, waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran. Yang ketiga, usaha untuk menuntut kepandaian ilmu pengetahuan atau pelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sekolah atau satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian yang kita angkat di sini di makalah, sekolah yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan formal yang menekankan inti pelajaran kepada pelajaran umum. Fokus inti atau spesifik inti dari mata pelajaran di sekolah umum itu kepada mata pelajaran non agama, ya, bukan fokus kepada mata pelajaran agama saja, sebagaimana halnya terdapat di pesantren dan madrasah. Dan pendidikan agama Islam di sekolah. Sini kami menjelaskan bagaimana pendidikan agama Islam ataupun mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Ada beberapa dasar yang latar belakangi ya terbentuknya pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama, peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri PPK pada tahun 1997 mengatakan bahwa pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama
pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Ini salah satu poin yang kami ambil dalam peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri PPK tahun 1947. Ini lebih lengkap bisa dilihat di makalah. Itu poin pertama. Yang kedua, sejarahnya berlanjut lagi. Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 tahun 1954 pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang berbunyi, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Jadi pada tahap ini, pendidikan agama Islam oleh pemerintah diberikan pilihan kepada orang tua, apakah anaknya mau mengikuti atau tidak. Di sifatnya di sini, mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada tahun 1950 itu masih bersifat mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Yang ketiga, setelah gagalnya gerakan G30 SPKI yang melakukan pemberontakan pada tahun 1965, sidang umum MPRS nomor 1966 tahun 1966 nomor 27 garing 2 garing MPRS garing 1966 pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas negeri. Ini berangkat bahwa untuk menghapuskan paham komunisme dalam negara Indonesia ataupun di warga negara Indonesia, maka langkah yang paling efektif untuk menghapus paham-paham komunis itu adalah dengan pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir, sejarah terakhir, setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan agama di sekolah semakin kukuh dengan dicantumkannya bahwa pendidikan agama adalah salah satu hak. Ada beberapa poin, itu poin di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 3 mata pelajaran wajib, 3 mata wajib yang harus ada di sekolah ya. Pertama itu pendidikan agama, yang kedua pendidikan Pancasila, dan ketiga itu pendidikan kewarganegaraan. Pun akhir-akhir ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu digabungkan. Kita lanjut ke madrasah. Pengertian madrasah. Kata madrasah dalam bahasa Arab berasal dari kata darosa, ilmadi, yang artinya belajar. Dan dengan pola tasrif, perubahan kata menjadi madrasah sebagai isim makan, yakni tempat atau wahana untuk proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Secara terminologis, madrasah berarti lembaga pendidikan yang mempunyai porsi lebih terhadap mata pelajaran agama, khususnya Islam, atau sering disebut dengan sekolah agama, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan sekolah umum bercirikan Islam. Artinya madrasah itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah umum, akan tetapi bercirikan Islam. Ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kenyataannya bahwa kata madrasah yang notabene-nya itu berasal dari bahasa Arab. Dan dalam terminologi pendidikan, istilah madrasah itu tidak terjemahkan ke dalam arti yang sebenarnya, itu sekolah ya. Maka madrasah itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu adalah porsi pendidikan agama Islam lebih banyak dibandingkan dengan porsi mata pelajaran lain. Kemudian madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang termasuk di dalam kategori madrasah ini adalah lembaga pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, mu'allimin, mu'allimat, serta diniyah. Itu pengertian madrasah. Selanjutnya, sejarah perkembangan madrasah ini kita mulai di yang pertama itu di Banten. Ulama dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi Matlaul Anwar 1916 Masehi sebelum kemerdekaan menjadikan madrasah sebagai basis penumbuhan literasi masyarakat setempat. Itu di Banten. Yang kedua di Sumatera Barat. Ini kelompok pengajian yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa mengubah tradisi halaqah menjadi madrasah dan nama madrasah Sumatera Tawali Parabe itu 1910 Masehi. Kemudian di Kalimantan, masyarakat guru-guru dan alim ulama yang tergabung dalam persatuan perguruan Islam menjadikan madrasah sebagai sarana utama pembangunan kehidupan umat setempat. Kemudian berbagai organisasi keislaman lain seperti Syarikat Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam juga menjadikan madrasah sebagai sarana utama dalam menyiapkan bangsa yang terdidik. Syarikat Islam misalnya mendirikan madrasah Darussalam di Makassar tahun 1914 Masehi. Kemudian setelah Indonesia merdeka, peranan madrasah tidak surut begitu saja. Madrasah yang lahir di tengah-tengah masyarakat
terus mengkhidmatkan diri kepada mereka, tidak hanya menjaga kelangsungan eksistensinya. Oke, itu untuk sejarah perkembangan madrasah. Kemudian pengertian pesantren. Kita lanjut ke pesantren. Kata pesantren itu adalah santri. Diawali P, akhirannya an. Tertulis pesantrian. Ini artinya asal katanya pesantrian. Dan untuk memudahkan penyebutannya dicatatkan dengan kata pesantren. Asal kata santri adalah sastri. Ini asal kata santri adalah sastri bahasa Hindu, artinya ahli kitab suci agama Hindu. Dengan asimilasi bahasa Indonesia dan untuk membedakan pengertiannya, maka dikatakanlah santri artinya adalah ahli kitab suci agama Islam yang secara terminologisnya adalah orang yang fokus belajar tentang ilmu pengetahuan agama Islam atau sering dikenal dengan istilah din, ya kan. Kemudian pondok pesantren dapat dipahami ya sebagai tempat berlangsungnya interaksi guru dan murid, kiai dan santri dalam rangka transfer ilmu-ilmu keagamaan yakni keislaman. Santri adalah mereka yang belajar ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dan kiai atau ustadz adalah mereka yang mengajarkannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki 5 unsur yang menjadi ciri khas madrasahnya, yaitu pondok, masjid, pengajian kitab, santri dan kiai. Itu pengertian pesantren yang bisa kita sampaikan. Dan lanjut ke sejarah perkembangan pesantren berkaitan dengan asal usul pondok pesantren. Para peneliti tidak satu pandangan. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren di Indonesia. Perbedaan pandangan ini setidaknya dapat dikategorikan dalam 2 kelompok besar. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pondok pesantren merupakan hasil kreasi sejarah anak bangsa Indonesia setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya Islam. Artinya adalah pendapat ini menyatakan bahwa pesantren lahir karena adanya asimilasi budaya sebelum Islam dengan budaya Islam. Maka lahirlah dengan lembaga pendidikan pesantren. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pondok pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah. Ini meragukan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu Buddha merupakan tempat berlangsungnya praktik pengajaran seksual sebagaimana layaknya di pesantren. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwa pesantren itu lahir ataupun diadopsi dari lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah atau lebih dikenal dengan istilah model halaqah ya. Karena di Timur Tengah lebih dikenal dengan istilah model halaqah. Itu sedikit sejarah perkembangan pesantren perlu kita ketahui. Kita lanjut ke hakikat pendidikan Islam. Ini bagian B. Bagian B, hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai karakter kepribadiannya. Kemudian Muhammad Naqub Al-Attas menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah harus dibangun dari berbagai istilah yang secara substansial mengacu kepada pemberian pengetahuan, pengalaman, kepribadian, dan sebagainya. Langgulu mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah sebagai proses penyiapan generasi muda untuk menjadi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Kemudian Syekh Ali Ashraf dan Syekh Sajjad Hussein menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih jiwa murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis ilmu pengetahuan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Itu sedikit pengertian mengenai pendidikan Islam. Lebih lengkap bisa dilihat di makalah. Kemudian permasalahan, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bagian berikutnya, yaitu permasalahan pendidikan Islam. Yang pertama kita angkat permasalahan pendidikan Islam di sekolah. Permasalahan pendidikan Islam di sekolah. Ini ada lima permasalahan yang kita ambil. Yang pertama yang itu menyangkut peserta didiknya, yang kedua ini menyangkut pendekatan kognitif, yang ketiga menyangkut pendekatan parsial, yang keempat menyangkut sarana dan fasilitas, yang terakhir menyangkut evaluasi. Ini dikemukakan oleh Haidar Putra Jaulay dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Dari segi peserta didik, tentu dalam sekolah ataupun di sekolah ya, ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman, pemahaman, pengamalan dan penghayatan agama yang lebih tinggi.
Tapi tentu ada juga yang berasal dari kelompok sedang dan rendah. Tetapi dalam sekolah, dalam sebuah lembaga pendidikan di sekolah, kondisi mereka yang seperti itu tetap dicampur aduk. Campur adukkan menjadi satu lokal. Kita dengan beragam kondisi dan beragam situasi siswa tadi akan memberikan sedikit banyak pasti akan memberikan efek terhadap pendidikan Islam di sekolah. Yang kedua, pendekatan kognitif. Seperti yang kita ketahui dalam pendidikan saat ini bahwa ada tiga aspek pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam aspek kognitif. Yang kedua, pendekatan dalam pendidikan dalam aspek afektif atau sikap. Yang ketiga, pendekatan pendidikan dalam aspek psikomotorik atau keterampilan. Yang hari ini yang sering terjadi, yang paling sering dilakukan oleh sekolah dalam melakukan pendidikan agama Islam adalah hanya lebih kepada tataran kognitif saja dan sedikit mengabaikan dua yang lainnya, yaitu nilai-nilai sikap ataupun afektif, dan yang ketiga itu nilai-nilai keterampilan atau psikomotorik. Sehingga yang ada hari ini adalah siswa hanya lebih paham dengan pengertian ataupun konsep-konsep ataupun teori-teori saja. Sedangkan implementasi dari pengetahuan itu dalam bentuk nilai sikap dan juga keterampilan itu agak lebih kurang, gitu kan? Tidak begitu banyak. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan parsial. Ada kesan di berbagai sekolah umum, baik negeri maupun swasta, bahwa pendidikan agama tertumpu hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. Sedangkan guru mata pelajaran lainnya merasa kurang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Jadi di kebanyakan sekolah memang ini terjadi di rata-rata di hampir seluruh sekolah seperti itu, karena yang menjadi prinsip dari pendidik adalah mereka tanggung jawab bidang studi masing-masing. Tanpa mereka melupakan bahwa tiga tanggung jawab pendidik itu yang pertama adalah penanaman nilai-nilai kognitif, yang kedua penanaman nilai-nilai sikap, yang ketiga penanaman nilai-nilai keterampilan. Yang sikap ini yang kadangkala dan sering sekali ini dilupakan. Kemudian masalah sarana dan fasilitas. Dalam sekolah ada labor komputer, ada labor IPA, ada perpustakaan, ya kan? Tetapi belum ada ruangan khusus, ya, belum ada ruangan khusus di sekolah itu yang bisa memfasilitasi pembelajaran agama Islam selain kelas dan masjid. Jadi saat ini yang ada di sekolah umum, sarana dan fasilitas pembelajaran agama Islam itu hanya terfokus di kelas, kalau tidak di kelas, masjid. Itu saja. Ini nantinya ada solusinya nanti. Kemudian evaluasi yang ada saat ini memang lebih berorientasi terhadap penilaian kognitif semata. Lagi-lagi dua hal lain, yaitu afektif dan psikomotorik atau sikap dan keterampilan, lagi-lagi tidak banyak tersentuh. Walaupun bukan berarti tidak tersentuh sama sekali, bukan, tapi lebih tidak banyak tersentuh. Kita lanjut ke berikutnya. Permasalahan pendidikan Islam di madrasah. Permasalahan pendidikan Islam di madrasah memang agak lebih kompleks. Ya. Ini kami mengangkat tiga poin permasalahan, dan itu pun punya lintasan sejarah. Yang pertama, permasalahan kemerdekaan. Permasalahan madrasah ataupun permasalahan pendidikan Islam di madrasah setelah kemerdekaan, yaitu ijazah madrasah tidak mempunyai nilai yang tidak sama. Mempunyai nilai yang tidak sama dengan ijazah sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena saat itu madrasah memang mencoba menyelaraskan antara pendidikan keislaman dengan pendidikan umum. Akibatnya porsi mata pelajaran umum di madrasah agak lebih sedikit dibandingkan dengan porsi mata pelajaran keislaman. Akibatnya adalah ini berdampak pada dua hal. Ketidaksamaan nilai ijazah tersebut terlihat dari dua hal. Yang pertama, kesempatan bagi alumni madrasah untuk melanjutkan studi atau untuk melanjutkan belajarnya hanya terbatas pada perguruan tinggi agama saja. Dalam hal ini YIN. Lulusan madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studinya ke fakultas umum, eksakta ataupun ilmu sosial.
Yang kedua, kesempatan untuk mencari pekerjaan bagi lulusan madrasah juga terbatas dibandingkan dengan lulusan sekolah umum. Itu permasalahan yang ada setelah pasca kemerdekaan. Yang kedua, permasalahan madrasah setelah hadirnya SKB 3 Menteri tahun 1975, yaitu antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Inti dari SKB 3 Menteri itu adalah, yang pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan studi ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Jadi SKB 3 Menteri ini mencoba yang mengatasi masalah yang hadir di yang bagian pertama tadi, yaitu masalah dikotomi yang sangat khas dalam madrasah setelah pasca kemerdekaan. Dalam SKB 3 Menteri itu, yang sebelumnya bahwa pendidikan keislaman atau mata pelajaran Islam lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran umum. Setelah hadirnya SKB 3 Menteri, maka madrasah memiliki bobot 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Itu setelah hadirnya SKB 3 Menteri. Dan masalah-masalah yang hadir setelah lahirnya SKB 3 Menteri itu, yang pertama diantaranya tenaga pengajar, ketersediaan tenaga pengajar. Ini memang agak terbatas. Ketersediaan tenaga pengajar yang kekurangan, baik itu kekurangan dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitas. Yang kedua, sarana dan fasilitas. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang baik di lembaga pendidikan tentu memerlukan dana yang memadai pula. Karena dana dalam pendidikan Islam memang agak terbatas dibandingkan dengan sekolah umum. Ketiga, waktu atau jam pelajaran. Kita ketahui bahwa madrasah memiliki jumlah mata pelajaran yang sangat banyak kalau dibandingkan dengan sekolah umum. Dan itu tentu akan menjadi masalah ketika jadwal pelajarannya hanya dari jam 7.10 misalnya sampai jam 14.00. Tentu ada pemandatan jam. Ini jadi masalah. Kemudian masalah dana, tentu ini masalah klasik ya kan, masalah dana. Kemudian masalah organisasi. Ini masalah organisasi juga penting. Karena organisasi formal yang mengelola madrasah adalah Kementerian Agama. Dikarenakan perbedaan pengelolaan antara sekolah umum dan madrasah, maka terjadi kesenjangan pada penyediaan tenaga pengajar antara sekolah umum dan madrasah. Dan ini akan berimbas pada mutu lulusan madrasah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, permasalahan pendidikan Islam di madrasah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi masalah itu kalau di madrasah itu ada dua problem inti, itu problem internal dan problem eksternal. Kalau problem internal itu adalah masalah kesenjangan antara alumni madrasah dengan alumni sekolah umum. Dan permasalahan internal itu telah diatasi dengan munculnya SKB 3 Menteri tahun 1975. Tetapi ini meninggalkan masalah eksternal. Masalah eksternalnya itu yaitu madrasah harus memiliki sikap dan kebijakan yang jelas tentang duduknya madrasah dalam otonomi daerah. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, memasyarakatkan madrasah pada kalangan umat Islam yang tergolong menengah ke atas. Ini permasalahan kedua, dua masalah yang muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dan kita lanjut. Masalah pendidikan selanjutnya yaitu di pesantren. Ini menurut Nur Khalis Majid. Ada beberapa masalah ya di pendidikan Islam di pesantren. Yang pertama, tidak adanya yang dapat memimpin proses pembaharuan pesantren kecuali orang dalam. Itu menurut Nur Khalis Majid. Yang kedua, pimpinan pesantren berkaitan erat dengan karisma saja. Ini menurut Nur Khalis Majid. Yang ketiga, ini biasanya masalah biaya senantiasa merupakan persoalan yang sangat kronis. Ya. Ini menurut Nur Khalis Majid. Oke, kita lanjut. Kalau di makalah mungkin lebih lengkap lagi. Bisa Bapak Ibu baca di makalah.
kita lanjut ke selanjutnya, yaitu solusi. Bagaimana solusi permasalahan pendidikan Islam di sekolah? Jadi dari berbagai permasalahan yang penulis tampilkan di makalah tadi, penyajian tadi, ada beberapa mungkin program, ya, program yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di pendidikan Islam di sekolah. Yang pertama adalah bimbingan kehidupan beragama. Bimbingan kehidupan beragama ini dapat diberikan lewat pembentukan lembaga bimbingan kehidupan beragama. Bimbingan ini bentuknya pendekatannya individual, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan psikologis. Ya. Yang kedua, uswatun hasanah atau contoh teladan. Ini memang menjadi masalah. Uswatun hasanah di mana-mana lembaga pendidikan, masalah uswatun hasanah menjadi masalah yang sangat-sangat karena kita mungkin hanya mampu bisa bicara dalam tataran teori, akan tetapi dalam praktek ini menjadi masalah. Yang ketiga, malam ibadah. Penciptaan program malam ibadah itu diisi dengan berbagai aktivitas religius dengan menampilkan acara-acara yang mendorong untuk semakin tebalnya emosi beragama, misalnya doa, Al-Quran, zikir, dan pertobatan. Yang keempat yaitu pesantren kilat. Saya secara kontinu kalau di sekolah umum biasanya ataupun di madrasah itu ada namanya, kalau di pramuka itu ada namanya perjusami, ya, pertemuan Jumat Sabtu Minggu. Dan alangkah lebih baiknya pesantren kilat ini juga diadakan seperti itu, diadakan satu minggu secara terprogram. Dan yang kelima yaitu laboratorium pendidikan agama. Ini juga menjadi alternatif solusi dengan permasalahan pendidikan agama Islam di sekolah. Yang selama ini di sekolah hanya ada labor bahasa, labor IPA, labor komputer, dan sebagainya. Penciptaan laboratorium pendidikan agama atau setidaknya ruangan khusus yang mampu menampilkan iklim religius atau suasana religius, sehingga anak-anak bisa belajar lebih banyak di ruangan itu. Kemudian penciptaan iklim religius yang keenam, ya, menciptakan suasana religius yang kental di lingkungan pendidikan, yaitu dengan tata cara pergaulan, pakaian, lingkungan sekolah, dan praktik ibadah. Yang terakhir adalah hubungan sekolah dan rumah tangga. Pendidikan agama di sekolah hanya sebagian dari upaya pendidikan. Pesan pendidikan agama haruslah dengan adanya jaringan antara rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Artinya pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah harus selalu bersinergi. Kalau tidak, maka akan sulit terbentuk pendidikan keagamaan ataupun mental keagamaan dalam peserta didik. Oke, itu solusi untuk permasalahan pendidikan Islam di sekolah. Kita lanjut solusi untuk permasalahan pendidikan Islam di madrasah. Beberapa usulan untuk solusi permasalahan pendidikan Islam di madrasah. Yang pertama, ketersediaan tenaga pengajar. Ketersediaan tenaga pengajar. Usaha untuk mengatasi kekurangan guru ini telah diusahakan dengan jalan membuka jurusan tadris dan fakultas tarbiyah di bagian. Walaupun telah dibuka jurusan tadris tersebut, namun kebutuhan tenaga pengajar ini masih sangat terasa. Yang kedua, permasalahan minim sarana dan prasarana. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dana yang sangat terbatas. Untuk mengatasi itu, maka madrasah perlu menerapkan manajemen berbasis madrasah atau MBM. Yang ketiga, permasalahan waktu atau beban belajar yang lebih besar. Kan? Seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa madrasah memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum. Sekolah umum misinya hanya ilmu pengetahuan semata, ya, ilmu pengetahuan saja. Sementara madrasah dua misi yang diemban. Pertama, transfer ilmu pengetahuan umum, yang kedua transfer ilmu pengetahuan keislaman. Maka beban berat bagi madrasah dalam mengemban amanah itu. Karena itu, maka waktu atau beban belajar yang ditimbulkan akan lebih besar. Maka solusinya adalah menempatkan siswa dalam satu asrama yang menyatu dengan madrasah. Kalau di sekolah umum sudah ada, itu namanya boarding school, ya kan? Ada sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membuat asrama. Ini diperuntukkan bagi mereka-mereka siswa-siswa yang
yang lokasi tempat tinggalnya jauh. Kemudian alokasi dana yang tidak banyak. Ini tentu bisa dilaksanakan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Jadi yang lebih terprogram melalui komite dan sebagainya. Yang kemudian organisasi pengelola. Organisasi pengelola itu sebaiknya meningkatkan kerjasama. Ini sebaiknya ada kerjasama. Ada kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal mengatasi ketersediaan tenaga pengajar. Ketersediaan tenaga pengajar itu bukan hanya masalah kuantitas, tapi juga masalah kualitas. Akibatnya tentu output dari madrasah akan semakin berkurang. Kualitas output dari madrasah akan semakin berkurang. Oke, kita lanjut. Kalau menurut Muhammad Qasim ini dalam bukunya, itu masalah pokok yang perlu dilakukan madrasah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini adalah itu mempertegas kembali identitas madrasah. Kita tahu bahwa identitas madrasah itu adalah sekolah umum yang bercirikan Islam. Akan tetapi yang ada saat ini bahwa di kondisi saat ini sekolah umum malahan lebih banyak sekolah umum yang berciri khas Islam, yang menampilkan program-program khusus seperti tahfiz Quran, itu lebih banyak SMA, sosial media itu. Dan ini yang ditunggu oleh kita semua, kehadiran madrasah menampilkan suasana keislaman lebih dibandingkan dengan sekolah umum. Kemudian selanjutnya solusi permasalahan pendidikan Islam di pesantren. Ini menurut Nurul Khalis Majid, dari persoalan-persoalan yang umum yang muncul di pesantren, jadi ada dua solusi besar yang perlu dilakukan pesantren untuk mengembalikan visi pendidikan Islam di pesantren itu adalah tafaqquh fiddin, artinya pendalaman ilmu agama. Itu yang lebih ditonjolkan oleh pesantren. Nah, hadirnya sekolah itu lebih kepada ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, madrasah itu percampuran antara sekolah dengan pesantren. Kalau pesantren ini murni khusus untuk pendidikan keislaman. Makanya solusi oleh Nurul Khalis Majid yang pertama adalah pesantren itu sebaiknya mempertahankan fungsi pokoknya semula. Itu sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Tapi mungkin perlu suatu tinjauan kembali sedemikian rupa sehingga ajaran-ajaran agama yang diberikan kepada setiap pribadi merupakan jawaban yang komprehensif atas persoalan-persoalan hidup santri. Yang kedua, itu mungkin banyak cara yang bisa dilakukan oleh pesantren, ya. Ini ada di makalah, bisa dilihat kembali oleh pemerintah. Yang kedua, pesantren ini harus tanggap dengan tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Di sini pesantren dituntut dapat membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan nyata yang didapat melalui pendidikan atau pengajaran pengetahuan umum secara memadai. Ini kalau menurut Muhammad Qasim dalam bukunya yang ditampilkan bahwa pendidikan pesantren ini saat ini lebih banyak karena tantangan zaman yang saat ini semakin berkembang, tentu ini akan mempengaruhi metode pengajaran pendidikan Islam di pesantren. Masalah umum yang terjadi menurut Muhammad Qasim ini adalah masalah metode yang tidak lagi mempunyai ciri khas. Sebelumnya ada 5 metode ciri khas pesantren. Yang pertama itu model kaji berpengkulihan yang menurut Muhammad Qasim, belajar dengan guru tua. Yang kedua metode hafalan. Hafalan ini sering dikritik oleh pakar-pakar metodologi pendidikan, ya kan, yang menganggap bahwa hafalan ini tidak lagi cocok diterapkan untuk zaman saat ini. Padahal metode hafalan ini untuk untuk ilmu keislaman ini sangat cocok diterapkan. Ada metode mutalaah yang harus kembali diterapkan walaupun perlu dikembangkan lebih lanjut. Ada metode munazarah dan metode muzakarah dan sebagainya. Mungkin itu makalah yang bisa kami sampaikan ataupun presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk makalahnya, untuk lebih lengkapnya mungkin ini ada di makalah dan bisa dibaca oleh kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas segala kesempatannya. Kami kembalikan ke moderator. Kepada Pak Dedi Ardianto. Berikutnya
Kita persilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang permasalahan yang pendidikan Islam yang berada di pesantren, madrasah, dan juga sekolah. Tentunya banyak hal yang perlu kita bahas di sini. Ini perlu diingatkan kembali bahwasanya kita berharap kepada penanya nanti untuk pertanyaannya lebih simpel dan tepat. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, untuk penanya pertama, Bunda Hasna ya. Bunda Hasna. Kita langsung saja. Nanti kita bergiliran ya. Silakan Bunda. Kayaknya yang pertama itu Pak Maksum, yang kedua Pak Hadi, yang ketiga Sumiarti, yang keempat Bu Safiati, yang kelima itu. Ada itu Bu Yanti. Ya, Bunda. Ada itu yang pertama itu Pak Maksum. Ya. Yang pertama. 4 itu. Yang kedua itu Pak Hadi. Yang ketiga Bu Hadi. Bu Tafiati. Yang kelima baru saya. Yang ketiga siapa, Bu? Yang ketiga itu Sumiarti, yang keempat Bu Tafiati. Ya. Yang kelima Ambo. Oke, kita minta kepada penanya pertama dulu. Pada Bapak Maksum, Pak Ketua. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Kim yang kita hormati, kemudian Bapak Dedi Sarjanto, moderator Bu Marfianti, dan teman-teman sekalian. Pertama kita memberikan apresiasi pada Pak Dedi yang sudah mempresentasikan makalahnya. Saya lihat makalahnya ini cukup panjang ini. Ya, saya kira cukup komprehensif apa yang disampaikan tadi itu. Cuma mungkin kita perlu kembali merunut gitu. Tadi ada fenomena-fenomena yang nampak di dalam pendidikan. Judulnya sekarang kan analisis terhadap permasalahan pendidikan Islam. Yang kita analisis itu adalah permasalahan pendidikan Islam. Tentu ada permasalahannya pendidikan Islam itu apa? Tadi ada permasalahan di pesantren, ada permasalahan di madrasah. Apakah beda permasalahan yang ada di pesantren itu dengan madrasah? Atau memang kita melihat secara komprehensif saja apa itu permasalahannya. Ini basis kita untuk melakukan analisis. Tadi ada indikator-indikator yang disebut, umpamanya lemahnya transformasi nilai, adanya kecenderungan bahwa pendidikan madrasah itu lebih kepada kognitifnya, atau kira-kira pendidikan madrasah kurang mampu mentransformasikan kognitifnya, pendidikan yang aspek kognitifnya itu kepada aspek nilai afektif. Gitu. Itu indikator. Saya kira ini indikator. Kemudian adanya kurang berjalannya, kurang sinkronnya pendidikan atau terintegrasinya, mungkin bahasanya bisa berbeda-beda. Pendidikan agama, pendidikan Islam itu dengan pendidikan-pendidikan yang lain, yang umum. Saya lihat itu yang dipresentasikan. Kemudian kurang relevannya kurang relevannya pendidikan Islam itu dengan perubahan sosial. Ada tuntutan sosial. Ini indikator-indikator.
Tapi kalau kita runut lebih jauh, ini kira-kira permasalahannya itu apa sebenarnya? Bukankah indikator-indikator itu bertumpu masalahnya itu pada kurikulum, pada sumber daya, pada sarana prasarana. Ini barangkali mendudukkan permasalahan yang ada di dalam pendidikan Islam itu apa, sehingga kita mampu menganalisisnya. Saya kira problem klasik secara umum itu permasalahan pendidikan Islam di pesantren dan di luar pesantren mungkin beda, tapi di pesantren dan madrasah mungkin agak sama. Ya, problemnya itu adalah ada yang terkait dengan kurikulum. Tadi ada disebutkan pesantren kehilangan identitas. Itu kaitannya dengan kurikulum, saya kira. Mengapa itu bisa identitasnya hilang dan perlu lagi penguatan identitas? Persoalannya pada kurikulum. Ada sumber daya manusia, ada dana. Jadi intinya yang ingin kita minta dari Pak Sardianto, kira-kira permasalahan pendidikan Islam itu kira-kira apa? Mungkin itu yang ingin kita. Beda nak pesantren, permasalahannya ada di pesantren dengan permasalahan yang ada di madrasah. Ini. Lalu nanti kita runut lebih jauh ke atas, umpamanya sumber masalahnya itu di mana? Ini bisa bertingkat ini. Saya melihat kalau kita runut yang paling tinggi itu, kalau dalam sistem pendidikan nasional, saya melihat ini ada yang agak perlu kita pikirkan bersama. Di dalam Susdiknas, itu pendidikan agama, keagamaan, itu berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, dan atau yang saya garis bawahi dan atau menjadi ahli ilmu agama. Saya lihat secara undang-undang saja ini sudah perlu ada koreksian ini. Artinya apa? Artinya ini output dari pendidikan agama itu bisa saja orang yang kuat pengamalan agama dan pemahaman agamanya di satu sisi. Pada sisi yang lain bisa saja Anda itu hanya sekedar ahli pengetahuan agama. Jadi wajar kalau memang produk pendidikan itu bagus pemahaman keagamaannya, tapi lemah di dalam pengamalan agama. Dan kalau begitu salah enggak pendidikan? Kalau dilihat dari sudut undang-undang enggak salah, karena undang-undangnya juga sudah basisnya begitu. Jadi oleh karena itu saya kira mari kita runut dari fenomena yang ada di lapangan, lalu kita runut ke atas. Saya kira mungkin begitu. Jadi persoalan utamanya itu apa, lalu kita runut ke atas. Saya kira sampai kepada undang-undang bisa kita koreksi atau kita berikan masukan, saya kira. Saya kira mungkin begitu. Tapi parameternya pastilah hakikat pendidikan. Karena kita filsafatnya kita hubungkan dengan hakikat pendidikan, lalu kita lihat sumber masalahnya, tidak mampu mengantarkan, mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa, oleh manusia dari sistem yang ada sekarang. Nah, lalu kita runut undang-undangnya, mungkin ada di undang-undang sebagian, ada pada tingkat kebijakan pada sebagian lainnya. Saya kira mungkin begitu, Pak Sardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Bapak Muhammad Hadi. Ya, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Zulmukim dan pemakalah. Saya langsung saja kepada pertanyaan saya. Di sini di halaman 27, pemakalah menuliskan permasalahan madrasah setelah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, di sana dikatakan kualitas kebanyakan lulusan madrasah itu belum betul-betul seimbang dengan lulusan umum. Jadi timbul pertanyaan gitu. Jadi dikatakan belum seimbang itu yang bagaimana? Bukankah dualisme pendidikan itu sudah mulai tidak ada gitu? Maksudnya pendidikan agama dan pendidikan umum itu lebih bagus di madrasah ketimbang dengan sekolah umum.
Jadi kriteria seimbang yang dikatakan pada halaman 27 itu apa? Sehingga dikatakan kebanyakan lulusan madrasah itu belum seimbang dengan lulusan umum. Atau banyaknya gitu ya. Yang disebut di sini tuh banyak secara lulusan atau secara keilmuan. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai sama seperti yang ditanyakan Pak Masuk tadi, terjadinya disorientasi atau kehilangan arah dari pesantren. Seperti yang saya tahu, sejauh ini minat masyarakat terhadap pesantren itu masih bagus-bagus saja gitu. Bahkan ada tahun 2018 kemarin pesantren malah berhijrah gitu, hijrah ke Amerika. Kalau tidak salah namanya Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Nah, saya lupa nama ustadznya, itu sudah mulai berdiri di Amerika. Tahun 2018 dulu beritanya seperti itu. Jadi yang dikatakan disorientasi di sini itu kehilangan arah itu yang bagaimana? Sementara masyarakat saya rasa masih banyak minat mereka terhadap pesantren, menyekolahkan anak-anak dan keluarga mereka diarahkan ke sekolah pesantren dengan pertimbangan banyaknya moral masyarakat yang sudah mulai nggak bagus gitu, mereka mensekolahkan anak-anaknya di pesantren. Saya rasa agak berbeda seperti itu. Jadi minta penjelasannya dari Pak Dedi, apakah yang dikatakan disorientasi atau kehilangan arah di sini dari segi kelembagaannya atau bagaimana gitu. Barangkali hanya itu yang bisa saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pada Ibu Sumiarti, silakan memberikan pertanyaannya. Mungkin langsung saja Bapak. Ini mengenai permasalahan yang ada di sekolah. Adakah kebijakan dari pemerintah itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu? Sedangkan di masing-masing sekolah, wilayah itu, daerah itu berbeda-beda permasalahannya. Sedangkan kebijakan dari segi pendidikan itu sifatnya otoriter. Apa yang ditetapkan oleh orang-orang yang berada di atas itu yang dijalankan oleh orang-orang yang berada di bawah. Nah, contoh sebagian kecilnya saja dari segi pembelajaran daring kita sekarang ini. Mungkin untuk di kota-kota besar, untuk pembelajaran daring ini bisa efektif dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di sebagian daerah, itu pembelajaran daring ini sudah sangat tidak efektif dilakukan, di mana baik itu dari segi sinyal atau kemampuan orang tua, dari segi alat telekomunikasinya itu masih sangat kurang sekali. Nah, apakah kebijakan dari atas permasalahan ini sudah tepat dilakukan oleh pemerintah? Sedangkan pemerintah hanya melihat bagian yang berada di sekitarnya saja tanpa langsung melihat permasalahan yang langsung kepada daerah-daerahnya. Terus mengenai permasalahan ada yang baik dari segi sarana dan prasarananya tadi dikatakan kalau masih banyak sekolah yang belum ada itu labor agamanya. Apakah untuk pemerintah sampai kepada kesana kebijakannya? Karena jika kita lihat, jangankan untuk labor, terkadang musalah saja ada kelas yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai musalah kan. Terus dari segi evaluasinya, pemerintah itu tahunya tingkat pencapaian kognitif siswa saja. Semakin tinggi tingkat pencapaian kognitifnya itu semakin baik pendidikan itu, tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya. Terus tadi itu ada juga mengenai solusi dari permasalahan itu, diantaranya hubungan sekolah dengan keluarga. Kalau kita lihat sekarang ini hubungan sekolah dan keluarga itu solusinya bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi kurang baik, karena ada kita dengar bahwa semenjak pelajaran daring ini otomatis orang tua yang menjadi guru di rumah, orang tua yang berperan aktif, yang sebenarnya orang tua tidak mampu atau dikatakan
kurang mampu untuk memberikan pengajaran sesuai dengan materi-materi yang di sekolah. Bahkan ada orang tua yang mengatakan sekarang yang jadi guru adalah orang tua, tapi yang menerima gaji adalah guru. Itu apakah memang itu solusi yang baik antara hubungan sekolah dan orang tua sekarang ini? Baik, terima kasih pemakalah, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Sumi. Kita lanjut kepada Bunda Tafiati. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu Marfianti, Ya, yang terhormat Pak Prof dan Pak Dedi ya. Kita langsung saja. Pertama, karena bicara tentang lembaga pendidikan dan persoalannya dalam hal ini adalah sekolah, madrasah, dan pesantren. Yang pertama yang menggelitik dari pemakalah adanya ungkapan term sekolah umum. Ini di makalah saya temukan seperti itu dan di dalam presentasinya tadi juga. Nah, yang saya khawatirkan kita juga terbawa arus penggunaan term sekolah umum. Apakah memang menurut pemakalah ini dalam undang-undang ada secara legitimate term sekolah umum atau memang ini wacana yang hidup di tengah masyarakat yang sungguhnya perlu kita luruskan. Itu satu. Kemudian yang kedua, di sini yang dibahas ada sekolah, ada pesantren, ada madrasah. Sebenarnya term-term ini apa hanya sebatas nomenklatur atau substansi? Karena nanti kita temukan ada sejumlah lembaga pendidikan yang harusnya masuk ke mana di antara yang tiga ini. Misalnya Arisalah, dia tidak menyebut diri pesantren, juga tidak madrasah, tapi perguruan Islam Arisalah. Dinia Putri juga demikian, dia tidak menyebut pesantren, tapi perguruan Dinia Putri. Ya, rata-rata kalau yang di Sumatera, kita tidak menemukan sebenarnya istilah pesantren. Tapi ini wajar juga kalau dihubungkan dengan sejarah istilah pesantren itu sendiri sesungguhnya dari bahasa Hindu ya Pak Dedi. Nah, santri itu ahli kitab suci agama Hindu. Nah, kapan ini bertransformasi menjadi santri itu orang yang mengkaji kitab Al-Quran atau ahlinya agama Islam. Tidak tahu gitu. Tapi yang pasti istilah pesantren itu hidupnya di Jawa. Maraknya itu di Jawa dan kita di Sumatera Barat khususnya saya pikir sampai sejauh ini juga tidak ditemukan istilah pesantren. Jadi sebenarnya pesantren, madrasah dan sekolah itu substansinya kita lihat sebatas nomenklatur. Dan kemudian ketika kita melihat masalah dan lalu langsung ke solusi, tentunya kita harus ukur masalah itu dengan hakikat dari masing-masing pendidikan itu. Artinya, sekolah jangan dituntut menjadi madrasah, madrasah juga jangan dituntut menjadi sekolah. Karena tadi ada di antara solusi diadakannya asrama untuk madrasah atau untuk sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya apa beda dari masing-masing itu? Ya, antara sekolah, madrasah, dan pesantren. Kalau memang pada akhirnya solusi yang ditawarkan adalah menjadi nyatu ya dari ketiga-tiganya. Jadi mengukur masalah tentu harus dikembalikan ke hakikat dari sebuah lembaga pendidikan itu. Atau mungkin diukur dengan tuntutan zaman. Kalau sudah seperti itu, nanti akan lahirlah lembaga-lembaga alternatif dan itu
pun sudah kita lihat pada saat ini. Ya, ada sekolah Islam terpadu dan yang sejenis itu, yang sebenarnya itu adalah solusi dari tuntutan zaman seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini yang mana yang kita bicarakan. Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Kita lanjut pada Bunda Hasna. Baik, terima Silakan. kasih kepada moderator yang terhormat Bapak Prof. Mukim, kemudian teman-teman seperjuangan. Baiklah pemakalah. Di sini ada dua pertanyaan saya. Yang pertama itu tentang permasalahan pendidikan agama Islam secara umum, itu yang seperti tadi pemakalah katakan, itu adanya pendekatan parsial ya. Jadi sehingga di situ ketika peserta didik bermasalah, yang bertanggung jawab itu adalah guru agama. Misalnya peserta didik bermasalah tawuran, akhlaknya dan sebagainya, itu yang bertanggung jawab itu adalah guru agama. Nah, idealnya kan bukan begitu. Semua guru itu harus bertanggung jawab terhadap akhlak peserta didiknya. Nah, di sini sudah mendarah daging itu sebetulnya di sekolah-sekolah begitu. Itu sudah mendarah daging. Nah, itu sebetulnya akar permasalahannya itu dari mana itu sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya barangkali bisa kita selidiki lagi, apakah ini memang guru-guru itu ketika kuliah, apakah itu kurikulum di perguruan tingginya yang bermasalah begitu ya. Karena terus terang ketika pernah saya juga mengajar agama itu di perguruan tinggi umum, itu cuma 1 semester ya diberikan, itu cuma 1 semester pendidikan agama gitu. Jadi bagaimana dia nanti akan membimbing peserta didiknya begitu ya? Apakah ideal begitu? Nah, jadi akar permasalahannya yang harus kita cari di situ begitu. Kalau sekolah yang kita salahkan tidak bisa begitu ya, karena memang sudah mendarah daging. Kemudian masalah pesantren gitu, pendidikan agama di pesantren. Kalau kita lihat itu, kalau pendidikan agama di pesantren itu seharusnya tidak ada masalah lagi ya, karena apa? 24 jam itu mereka dibina di situ. Ya, mulai dari salat tahajudnya, duhanya dan lain sebagainya begitu ya. Jadi barangkali kalau permasalahan di sini ini barangkali permasalahan dari metode cara mendidiknya barangkali. Bisa jadi dalam satu asrama itu, dalam satu ya, karena saya juga lulus dari pesantren dulu, saya merasakan begitu ya. Satu kamar itu ada 80 orang, itu 2 guru yang mengawasinya. Nah, iya Bu Tafiati? Iya. Jadi 2 guru yang mengawasinya. Nah, sementara gurunya, jadi bagaimana? Jadi letak permasalahannya itu, kalau misalnya pendidikan agama, ibadah dan sebagainya itu memang mereka sudah diwajibkan, kalau tidak sholat nanti mereka dihukum dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang harus kita ini mungkin kita perbaiki. Seharusnya berapa orang anak itu dibimbing oleh berapa orang 1 orang guru gitu. Kemudian ya, karena tidak ideal lagi, jangankan guru, orang tua kita saja mendidik kita di rumah itu sudah sulit. Ya, apalagi guru kan pembina asrama begitu. Jadi jadi yang seharusnya itu. Jadi itu betul-betul saya rasakan ketika saya sekolah di pesantren itu, saya melihat guru asramanya tidak memiliki ilmu psikologi pendidikan, tidak memahami bagaimana gejolak remaja pada waktu itu begitu ya. Jadi itu yang barangkali harus kita kritisi di pesantren barangkali Pak Dedi. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, karena melihat waktu kita, apakah sudah kita cukupkan pertanyaan sampai 5 saja? Masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Lanjut saja Pak, Bu. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita persilahkan kepada Bapak Dedi Ardianto. Ada 5 penanya dan telah mengungkapkan
pertanyaan dan permasalahannya, sehingga sekarang ya saatnya Pak Dedi untuk menjawab lagi dari beberapa persoalan yang muncul ini. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan juga kepada para kawan-kawan yang sudah menanyakan tentang makalah kita pada hari ini, kan? Walaupun memang apa yang kami ungkapkan di sini itu masih berbasis teori ya, masih berbasis teori. Walaupun sedikit banyak ada sisi-sisi pengalaman di situ. Contohnya kalau di sekolah kita memang sudah dari awal berkecimpung di sekolah umum. Kemudian kalau di madrasah mungkin agak sudah lama kita meninggalkan madrasah karena kita awalnya alumni madrasah, kan, tapi itu sudah sangat lama sekali. Kemudian kalau pesantren ini memang agak kewalahan juga saya karena saya belum pernah merasakan pendidikan pesantren, hanya pernah praktek ngajar di pesantren itu waktu di kuliah di Tarbiyah dulu. Itu hanya itu saja selama berapa minggu itu, 2 minggu kalau tidak salah itu di Nurul Iman panjang. Ya mungkin mencoba menjawab ya Nurul Ikhlas ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Apakah yang pertama dari Pak Maksum tadi, mungkin kalaupun salah pertanyaannya nanti mungkin yang bisa saya tangkap pertanyaan yang ditanyakan adalah yang pertama itu apa beda permasalahan pendidik di madrasah dan pesantren. Memang madrasah seperti yang kita tahu bahwa madrasah secara nomenklatur itu adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Ini sekolah madrasah ini berada di tengah-tengah. Yang pertama itu sekolah umum, yang kedua madrasah, ketiga pesantren. Sekolah umum fokusnya beratnya lebih kepada pengetahuan umum. Pesantren lebih fokus dan lebih menekankan kepada pengetahuan keislaman. Dan di sini madrasah posisinya lebih moderat, lebih menengahi antara kedua lembaga pendidikan Islam itu. Madrasah mencoba menengahi dengan mencampur dengan memadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan keislaman, dengan porsi mungkin yang saat ini porsinya agak lebih banyak pendidikan mata pelajaran umum dibandingkan dengan mata pelajaran madrasah. Dan itu dalam rangka untuk mengatasi marginalisasi alumni madrasah saat ini. Karena dari awal seperti yang sudah kami sampaikan di makalah, setelah pasca kemerdekaan ya, itu munculnya undang-undang nomor berapa itu kualitas madrasah dari segi lulusan itu tidak disamakan dengan kualitas lulusan sekolah umum, kan? Maka kalau pertanyaannya apakah berbeda, tentu berbeda sekali permasalahannya, ya kan, antara madrasah dan pesantren. Kemudian apalagi tadi itu indikator permasalahan pendidikan Islam. Memang indikator ini pertanyaan Pak Masum, apakah tidak dirunut dari awal? Karena seperti yang kita ketahui, kalau untuk sistem pendidikan nasional itu 8 standar pendidikan itu sangat mempengaruhi efektivitas pendidikan itu. Bahkan mulai dari standar kelulusan, 2 standar isinya itu kurikulum, standar 3-nya proses itu masih kurikulum, yang keempat itu standar penilaian itu masih kurikulum juga, kemudian standar tenaga pendidikan, kemudian standar sarana, kemudian standar pengelolaan untuk kepala sekolah, dan standar pembiayaan. Ya kan, memang dari 8 standar pendidikan itu yang paling banyak menyentuh itu adalah kurikulum, karena kurikulum itu ada standar yang dipegangnya, KL, standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Maka masalah kurikulum itu adalah masalah yang sangat besar, ya kan, masalah yang sangat besar yang harus dikelola. Dan yang saat ini kalau kita lihat di sekolah atau di madrasah saat ini, madrasah tentu sudah menerapkan kurikulum 2013, sama juga dengan sekolah umum yang menerapkan kurikulum 2013. Yang sejatinya kurikulum 2013 itu adalah madrasah yang menerapkan 2 sistem. Yang pertama sistem kurikulum nasional, yang kedua sistem kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional adalah sistem kurikulum yang
harus diberlakukan secara mutlak oleh lembaga pendidikan itu. Kalau muatan lokal artinya sekolah didirikan ataupun lembaga pendidikan itu diberikan kewenangan untuk menyesuaikan dengan kondisi atau potensi yang dimiliki daerah tempat sekolah itu. Jadi kalau dirunut dari sisi masalahnya, memang masalah kurikulum ini memang lebih besar. Walaupun tidak meninggalkan masalah-masalah yang lain, masalah di sarana misalnya. Masalah sarana itu berhubungan dengan masalah biaya. Madrasah yang ada saat ini kalau dibandingkan dengan sekolah umum tentu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena dari segi naungannya itu berbeda juga. Kalau madrasah naungannya di bawah Kementerian Agama. Kalau sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dan itu dinaungi oleh pemerintah daerah. Yang saat ini kalau SD SMP di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau SMA atau SLTA itu di bawah naungan pemerintah provinsi. Ada dua pemerintah yang menaunginya. Sementara madrasah mulai dari MI, dari MIN sampai ke tingkat perguruan tinggi ya, itu di bawah naungan Kementerian Agama dan di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Memang Kementerian Agama yang mempunyai tanggung jawab yang sangat banyak, ya kan? Tidak hanya masalah pendidikan, tapi masalah-masalah lain itu juga sangat banyak di Kementerian Agama. Dan ini sebenarnya menjadi masalah, ya kan? Kenapa? Ini kalau saya sempat mikir, secara pribadi dan mikir secara jujur, ya kan? Masalah-masalah yang muncul saat ini, dualisme pendidikan memang masih sangat terasa. Walaupun dualisme pendidikan ataupun dikotomi pendidikan itu telah diatasi dengan hadirnya SKB 3 Menteri tahun 75. Akan tetapi saat ini saya pikir itu masih terasa. Kenapa? Karena pembedaan pengurusan. Ini saya lihat. Pembedaan pengurusan itu tidak hanya berdampak kepada kondisi madrasah itu saja, kondisi lembaga itu saja, tetapi berdampak kepada banyak hal. Masalah keuangan akan berdampak. Kalau sekolah mungkin saat ini banyak proyek, mungkin RKB dan sebagainya. Banyak bantuan ruangan, bantuan yang lain sebagainya. Apa? Karena banyak yang menaunginya, banyak payungnya, mulai dari pemerintah daerah kota, kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Sementara di madrasah payung hukumnya pemerintahnya cuma satu, itu pemerintah pusat saja, Kementerian Agama dalam hal ini. Dan sementara Kementerian Agama tentu banyak bidang yang diurus, tidak hanya bidang pendidikan, tapi lebih banyak lagi bidang-bidang yang lain. Jadi ini masalah. Makanya kalau saya boleh jujur, kenapa tidak disatukan saja pengurusannya? Nah, itu kalau saya boleh jujur. Jadi akar permasalahannya saya lihat ini masih bersandar pada masalah akar. Masalah akar yaitu masalah yang muncul setelah pasca kemerdekaan, yaitu ketidaksamaan. Kalau setelah pasca kemerdekaan itu masalahnya mungkin lebih besar, yaitu tidak samanya nilai ijazah antara madrasah dengan sekolah umum. Akibatnya apa? Akibatnya lulusan madrasah hanya boleh nyambung di kuliah ke perguruan tinggi Islam, sementara untuk masuk ke perguruan tinggi umum tidak bisa. Di sini. Dan masalah itu mungkin sudah dikelirkan ketika muncul SKB 3 Menteri dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan muncul lagi Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 20 Nomor 20 tahun 2003. Itu lebih dikuatkan lagi. Tetapi yang saya lihat memang masalah yang sering jadi masalah itu memang yang tadi itu. Ya. Tadi kata Pak Mansum tadi problem klasik ya, masalahnya pada kurikulum di pesantren ya. Mungkin pesantren ini saya lebih tidak begitu paham betul dengan pendidikan di pesantren bagaimana, mata pelajarannya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, ini mungkin saya juga belum paham betul ya. Akan tetapi yang saya pahami dari yang saya baca, pendidikan pesantren itu lebih fokus kepada pendidikan keislaman semata. Dan itu menjadi ciri khas pendidikan pesantren yang tidak dimiliki oleh madrasah ataupun sekolah umum. Pesantren lebih fokus kepada pendidikan keagamaan saja, pendidikan keislaman saja. Dan itu pun mata pelajarannya lebih kepada mata pelajaran keislaman. Walaupun itu dibarengi dengan pembelajaran keterampilan dan sebagainya. Ini mungkin kalau salah mohon diluruskan. Ya, Bapak Ibu semua. Mungkin itu ya dari Pak Maksum tadi. Mungkin kalau ada yang terlewat nanti mungkin tolong diingatkan. Ya Pak, ya. Oke, yang kedua, pertanyaan dari M Hadi tadi, ya.
Kita lanjut pertanyaan kedua, itu pertanyaan dari M. Hadi, yaitu permasalahan pendidikan di mana tuh, yang di kualitas kebanyakan lulusan madrasah belum betul-betul seimbang ya. Itu di halaman berapa itu? Nah ini di halaman 27 ya, permasalahan setelah undang-undang permasalahan madrasah setelah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jadi munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu melengkapi ataupun menyempurnakan undang-undang sebelumnya, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 nasional. Dan di undang-undang sebelumnya pun masalah dasar dari madrasah itu sebenarnya sudah diatasi. Penyamarataan antara nilai ijazah di sekolah umum dengan nilai ijazah di madrasah itu sudah diatasi dengan hadirnya SKB 3 Menteri tahun 75 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 dan ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi dari sisi yuridis, dari sisi hukum, maka madrasah mempunyai fondasi yang kuat. Cuma yang muncul permasalahan yang muncul itu lagi-lagi masalah yang muncul tadi kan sudah kami sampaikan bahwa ada dua permasalahan besar setelah permasalahan besar madrasah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 2003. Yang pertama itu permasalahan internal. Permasalahan internal itu lagi-lagi masih berkutat pada masalah yang pertama, tenaga pengajarnya masih belum banyak, ya kan? Tenaga pengajarnya masih minim. Tenaga pengajar itu boleh dibilang tenaga pengajar itu minim dari segi kualitas dan juga kuantitas. Nah, ini kuantitas apalagi jumlahnya mungkin tidak begitu banyak dibandingkan dengan sekolah umum, dan itu logis. Kenapa? Karena jumlah madrasah mungkin tidak begitu banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah umum. Kemudian masalah ketersediaan apa lagi itu? Masalah pendidiknya, ya kan? Masalah sarana tentu kita tahu betul ya. Masalah sarana bagaimana apalagi masalah dana, nanti mungkin yang lebih berwenang yang bisa menjawab, ya kan, masalah dana. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan naungan itu mengakibatkan banyak hal. Perbedaan naungan dalam hal ini madrasah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, tentu mungkin kalau boleh saya bilang, apakah ini porsinya lebih sedikit dibandingkan dengan porsi yang diberikan di sekolah umum. Akibatnya tentu banyak akibat yang ditimbulkan. Mungkin saja akibatnya timbul, pertama kita lihat itu dari segi minat alumni SMP atau minat alumni MTS itu untuk masuk ke madrasah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Kemudian yang ketiga, kualitas kebanyakan lulusan madrasah belum betul-betul seimbang dengan lulusan sekolah umum. Kalau kita mau lihat itu mungkin ini masalah ini akibatnya kenapa? Yang pertama itu seperti saya sampaikan tadi bahwa ketersediaan tenaga pengajar itu dari segi dua hal, dari segi kualitas dan juga dari sisi kuantitas. Itu rata-rata terjadi kalau kita baca bukunya Haidar Putra Jawa itu masalah umum yang terjadi dan itu bisa merembes kemana-mana, ya kan? Kalau kita lihat hari ini misalnya di perekrutan PNS saja kita lihat, PNS mungkin berbeda antara guru di sekolah umum dengan guru di madrasah. Kalau dari segi tahap seleksi, kalau sekolah umum mungkin seleksinya cuma dua. Yang pertama SKD, kompetensi dasar, yang kedua SKB saja, kompetensi bidang. Tesnya juga cuma 2 tes. Kalau untuk di madrasah mungkin lebih banyak lagi. Banyak tes yang akan dilakukan, dan itu pun saya pikir bagus sekali. Apa bagus? Karena harusnya di madrasah tenaga pengajarnya memang harus lebih, tidak hanya lebih dari segi kuantitas, tapi juga harus lebih dari sisi kualitas dibandingkan dengan sekolah umum. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa madrasah punya 2 misi. Misi yang pertama itu transfer ilmu pengetahuan umum. Misi yang kedua adalah transfer ilmu pengetahuan keislaman. Harus lebih. Makanya guru yang ngajar di madrasah harus punya nilai lebih dibandingkan dengan guru yang ngajar di sekolah umum. Ini itu seperti itu yang bisa sampaikan. Makanya akibatnya adalah akibat saat ini yang mungkin kita lihat keterbatasan jumlah ketersediaan tenaga pengajar itu akan berakibat banyak kepada kualitas output, itu kualitas lulusan alumni madrasah itu. Mungkin itu yang pertama ya.
Yang kedua terjadi disorientasi pesantren. Jadi disorientasi pesantren saat ini masih baik-baik saja. Disorientasi dari sisi lembaga atau dari sisi apalagi deh. Nah, mungkin yang kita pandang di sini ya disorientasi yang kita lihat di makalah ini lebih banyak dari sisi kelembagaan. Ya kan? Kenapa? Karena pesantren yang awalnya itu oleh Muhammad Fox ini dia sampaikan fokus pada metode. Jadi berhubungan dengan pertanyaan oleh Ibu Asnah tadi itu. Masalah metode ini kehilangan ciri khas. Ya kan? Pesantren itu saat ini lebih banyak kehilangan ciri khas. Harusnya pesantren itu 5 metode ini dikembangkan, tidak hanya dipertahankan tapi juga dikembangkan. Tapi yang ada saat ini pesantren lebih banyak dipengaruhi oleh ya itu pun wajar juga karena tuntutan perkembangan zaman. Yang jelas mungkin yang lain bisa menambahkan kalau masalah pesantren. Mungkin saya agak kurang pengalaman kalau masalah pesantren ini. Dan yang ketiga, pertanyaan Ibu Sumiati tadi ya, adanya kebijakan di sekolah untuk mengatasi kebijakan pemerintah ya, apa kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan Islam di sekolah ya. Kalau kita di sekolah, kenapa permasalahan itu muncul? Karena saat ini dekadensi moral itu peserta didik itu memang sangat besar sekali. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau dari sisi teori mungkin dari sisi kurikulum saja kurikulum 2013 itu kalau kita lihat dari sisi kurikulum 2013 itu melengkapi kurikulum 2006 KTSP namanya, dan kurikulum KTSP 2006 itu melengkapi kurikulum berbasis kompetensi KBK namanya, dan KBK itu menyempurnakan kurikulum tahun 1964 kalau tidak salah itu. Maka sebenarnya saat ini kurikulum saat ini itu sangat sempurna sebenarnya kalau itu mau diimplementasikan dengan baik, ya kan? Kalau mau diimplementasikan dengan baik, karena saat ini pendidikan tidak hanya fokus kepada nilai saja. Nilai tidak menjadi perhatian yang pertama, tapi lebih kepada afektif atau sikap. Sekarang tidak ada lagi istilah afektif, tapi sikap itu yang penting, sikap dan juga keterampilan ya. Akan tetapi yang ada saat ini memang lebih kebanyakan. Kenapa itu lebih kebanyakan? Karena memang itu lebih mudah. Yang lebih mudah adalah transfer ilmu saja, itu lebih mudah. Tapi penanaman nilai sikap dan implementasi apa yang disampaikan, apa yang diperoleh itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang susah. Dan saat ini memang kebanyakan guru-guru memang mengambil yang mudah saja. Nah, kalau kita lihat di sekolah umum memang ya masalahnya itu adalah ketika penilaian sikap ini memang agak masalah. Sering-sering sekali lupa gitu. Kenapa? Karena mungkin karena di sisi tuntutan kurikulum yang sangat banyak. Harus mencapai kurikulum yang jumlah kalau kami itu KD ya, jumlah KD-nya 10 buah dalam satu semester. Itu harus terpenuhi, harus tercapai. Cara mencapainya gimana? Ujian. Kalau ujiannya bagus, maka bisa diambil kesimpulan siswa itu berhasil. Nah, ada 2 lagi aspek. Pertama, yang kedua aspek sikap. Penilaian aspek sikap ini yang agak susah. Bagaimana penilaian aspek sikap itu kepada siswa? Dan ini saya pikir kembali kepada sekolah itu masing-masing, bagaimana mereka memperkuat kembali. Bagaimana memperkuat penanaman nilai sikap dengan memperbanyak program-program kegiatan. Nah, saat ini kita lihat di sekolah umum, walaupun kebanyakan sekolah umum sekarang sudah banyak maju ya kalau masalah keislaman, apalagi kita di Minangkabau. Di Minang itu kalau sekolah umum bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi, memang lebih banyak menonjol sekarang itu sekolah umum untuk masalah-masalah keislaman. Dengan munculnya program tahfiz di sekolah, ya kan, itu pun di sosial mediakan, ya kan, ditayangkan juga mungkin. Itu menunjukkan bahwa sekolah umum saat ini di Sumbar ya itu memang lebih banyak menuansakan Islam dalam pembelajaran. Dan Bu Sumiati tadi bagaimana pembelajaran daring saat ini ya tidak efektif ya, kerjasama antara orang tua
dengan sekolah yang saat ini lebih banyak orang tua yang bekerja sebagai guru. Guru saat ini lebih menerima gaji saja, apakah itu benar atau tidak? Saya rasa itu tidak, ya, belum begitu benar, ya kan? Yang itu belum benar. Kenapa? Karena sebenarnya pembelajaran daring ini tidak di sekolah di Indonesia itu kan mendesak dilaksanakan. Harusnya kalau di luar negeri itu sudah umum mereka melaksanakan pembelajaran daring, kan? Kalau di luar sana itu lebih dikenal dengan istilah blended learning, campuran antara daring dan luring. Jadi campuran antara daring dan tatap muka. Kita di Indonesia memang tidak terbiasa dengan itu. Kita biasanya hanya dengan tatap muka saja. Dan kenapa bisa tidak efektif? Mungkin menurut saya. Kenapa tidak efektif? Mungkin menurut saya karena tidak biasa. Dan kalau udah lama-lama mungkin dibiasakan, mungkin akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Penguasaan IT yang belum mapan ya Pak. Ya mungkin itu Pak Zal. Ya kalau saya di sini Pak, Pak Zal, banyak guru yang ngeluh masalah pembelajaran daring. Saya pikir saya jawabnya cuma simpel. Jawabnya adalah karena Bapak Ibu belum terbiasa, saya bilang. Ya kan? Belum terbiasa dengan pembelajaran daring, ditambah dengan penguasaan IT mungkin yang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena belum terbiasa. Nah itu apa namanya istilahnya itu kalau patah itu namanya itu apa saya? Ya. Gaptek, melek itu teknologi. Ya, pembelajaran daring. Kalau menurut saya apakah tidak efektif pembelajaran daring? Menurut saya efektif. Ya, sejauh ditunjang itu dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Kalau di daerah mungkin, apalagi daerah kalau kata Pak Nadiem, Menteri itu 70-80% sekolah itu berada di daerah 3T. Ya kan, daerah 3T. Dan daerah 3T itu rata-rata minim fasilitas, minim sarana, minim jaringan. Kalau kata beliau itu daerah zona kuning, zona hijau boleh tatap muka, ya kan? Tetapi saat ini kalau di daerah kami pun ya tidak boleh tatap muka, ya karena dengan maraknya positif corona COVID saat ini. Ya, Pak. Jadi pembelajaran daring itu adalah salah satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Dan apakah efektif? Ini saya pikir tergantung gurunya dan tergantung kontrol lembaga itu. Kalau gurunya menjalankan daring itu dan sekolah ataupun lembaga pendidikan melaksanakan kontrol, saya pikir itu berjalan dengan baik, ya kan? Itu kemudian laboratorium agama ini adalah usulan sebenarnya, dan itu baik sekali saya pikir. Labor agama harus ada labor agama di sekolah. Ini kalau bagus, kalau bisa diadakan labor agama khusus, ruangan khusus untuk ruangan khusus untuk pembelajaran agama Islam. Kita ini kalau selama ini kan labor yang secara standar sarana prasarana itu hanya ada labor, ruangan kelas sekolah, ruangan guru, ruangan TU, kemudian ruangan apalagi labor komputer dan sebagainya. Tidak ada istilah labor agama. Mungkin kalau bisa diusulkan labor agama ini lebih baik sekali. Dan itu pun kalau bisa diberikan bantuan gitu, dari pemerintah labor agama. Oke, mungkin itu yang dari Bu Sum ya. Dan mungkin kalau ada yang belum terjawab nanti mohon diingatkan. Kemudian Ibu Tafiati, dalam sekolah umum apakah perlu dalam itu ya, dalam sekolah umum? Karena ya seperti yang saya baca di kebanyakan buku, walaupun secara undang-undang memang tidak ada istilah itu, Ibu Tafiati. Secara undang-undang, apakah undang-undang ini atau undang-undang sebelumnya memang tidak ada istilah umum. Akan tetapi kalau di buku-buku memang lebih banyak dibilang seperti itu. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang sekolah umum, mana yang sekolah yang berciri khas Islam, dan mana yang pesantren. Nah, kan gitu. Jadi apakah perlu? Ya, menurut saya kalau untuk saat ini perlu ya sebenarnya. Kalau saya lebih mengusulkan tidak usah aja, gabungkan aja sekolah, tidak ada istilah ciri khas gitu kan. Kalau menurut saya ya, memang disatukan saja pengelolaannya gitu kan. Pendidikan Islam itu diurus oleh pendidikan semuanya harus Islam misalnya. Itu saya lebih setuju seperti itu. Tapi masalah lagi, kenapa masalahnya? Masalahnya negara kita bukan negara Islam gitu. Negara Pancasila. Kalau seandainya negara kita negara Islam, mungkin sekolah tidak ada lagi istilah sekolah Islam, sekolah umum ataupun yang lain. Mungkin seperti itu.
Jadi kemudian apalagi itu sekolah madrasah pesantren kita lihat substansinya saja. Campur adukan antara sistem yang ada di sekolah madrasah dan di pesantren ya. Mungkin saya belum bisa menangkap betul ini. Yang berikutnya dari Bu Tafiati ini. Mungkin nanti diulang oleh Bu moderator. Pertanyaan dari Bu Tafiati tadi, yang kedua dan ketiganya itu. Ya, Bu Mar. Oh, suaranya ada fokus. Suaranya Bu Mar. Suaranya mati itu, mute. Lanjut aja lagi Pak Dedi, waktu kita. Ya itulah. Kita lanjut aja lah ya. Lanjut aja pertanyaan lanjut, selanjutnya Bu lanjut. Asnah. Oke, mantap. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Asnah. Itu peningkatan sosial dalam pendidikan Islam di sekolah. Kenapa harus guru agama saja? Masalahnya di mana? Apakah mereka di kampus diajarkan seperti itu ya? Ya itu mana lah saya jawabnya ya. Memang masalah yang ada saat ini memang seperti itu masalahnya. Masalahnya mungkin gini, kalau guru agama mereka apa namanya? Kalau di sekolah ya itu kan ada kalau dari segi kurikulumnya ada KI 1 namanya, kompetensi inti, kompetensi sikap, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Bedanya adalah kalau guru agama mereka mengajarkan kompetensi sikap dalam materi tatap mukanya, dalam pembelajarannya. Bedanya dengan guru umum, kalau guru umum tidak membelajarkan materi sikap, tapi mereka hanya mengajarkan muatan-muatan nilai sikap dan muatan-muatan nilai sosial dalam pembelajarannya. Jadi makanya kecenderungan pada saat ini kita bilang gitu, kita bilang kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan agama urus saja sama guru agama kan gitu. Apalagi masalah-masalah kenakalan, kalau masalah kenakalan mungkin guru BK dan guru agama ataupun guru PKN mungkin karena yang berhubungan dengan sikap saja. Sementara guru-guru umum tidak berhubungan dengan masalah sikap. Nah, jadi ini kan sebenarnya masalah. Harusnya semua guru, semua pendidik itu punya tanggung jawab penilaian, memberikan tanggung jawab melakukan penilaian. Penilaian itu 3 hal, yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini tidak terjadi kalau seandainya guru itu memahami betul masalah kurikulum. Mungkin seperti itu. Harusnya pendidikan Islam di pesantren saat ini tidak ada, mungkin hanya metode saja. Mungkin itu ya Bu Hasnah ya, yang mungkin saya tangkap masalah di pesantren mungkin mengembalikan fungsinya seperti semula. Yang saat ini kalau mungkin masih ada mencampurkan antara sistem pendidikan modern saat ini, langkah lebih baiknya kalau menurut Majelis Majid itu kembalikan pada fungsinya yang semula, yang mengajarkan hanya fokus kepada pengajaran nilai mata pelajaran keislaman. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau yang kita minta langsung saja kepada Bapak, kepada Ibu moderator kami kembalikan. Suaranya Bu Marfianti. Halo Bu Mar, mana Bu Mar? Oh, oke. Terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah menjawab ya semua pertanyaan yang dilontarkan. Untuk lebih pahamnya kita mintalah penjelasan lebih lanjut kepada Bapak Prof. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak, wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Menarik untuk kita diskusikan karena masalah yang kita bicarakan itu adalah masalah kita, pertama masalah sekolah, masalah madrasah, dan masalah pesantren. Dan sebenarnya kalau kita teliti dan telusuri lebih dalam, lebih detail, lebih serius, memang banyak permasalahan-permasalahan. Pendidikan di sekolah, di pesantren, dan di madrasah terkait dengan pendidikan Islam. Kalau misalnya di sekolah, itu pendidikan Islamnya adalah PAI-nya. Tentu saja problemanya banyak sekali, dan problema itu wajar-wajar saja, biasa saja, karena dinamika kehidupan dan juga tuntutan daripada kehidupan manusia. Namun tentu saja problema-problema itu tidak hanya problema dibiarkan, tapi memang perlu ada solusi-solusi. Paling tidak mungkin ada pemikiran-pemikiran, karena kita ini ya saat ini termasuk praktisi pendidikan dan juga nanti menjadi pemerhati pendidikan dan pemikir pendidikan. Permasalahan PAI misalnya di sekolah, itu tentu saja kita bisa merasakan problemanya. Misalnya ketika PAI itu dikaitkan dengan tujuan, kita bisa merujuk misalnya ke PP 55. Tujuan PAI itu adalah secara garis besarnya agar peserta didik bisa mengetahui tentang ilmu agama, bisa memahami, dan bisa juga mengamalkan. Tentu saja sasarannya adalah agar peserta didik paham dengan ilmu agama dan bisa mengamalkan ilmu agama. Dan ketika itu kita lihat di dalam fakta kehidupan, ternyata memang masih jauh. Banyak peserta didik yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi mengamalkan. Dan beberapa survei kita lihat ya tentang bacaan sholat, tentang pelaksanaan puasa, itu masih banyak yang belum. Nah, ini di mana permasalahannya? Kalau dilihat dari segi kompetensi guru, rasanya cukup bagus sudah kompetensi guru PAI. Nah, berarti ada sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Mungkin kerjasama dengan orang tua, dengan masyarakat. Karena kalau kita lihat dari segi konsep pendidikan menurut Al-Ghazali, itu ilmu itu ada dua, ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu adalah sebuah ilmu yang harus setiap orang melakukannya, seperti ilmu akidah, ilmu syariah. Sedangkan ilmu fardhu kifayah adalah ilmu-ilmu yang tidak perlu dilakukan oleh seluruh orang, cukup hanya ahli-ahli tertentu saja sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan seorang. Nah, kalau ilmu agama di madrasah, di sekolah itu sebenarnya itu sudah mengacu kepada teori yang disampaikan Al-Ghazali itu. Di Indonesia itu tidak ada anak yang tidak pernah belajar PAI. Artinya secara individual, fardhu ain, itu setiap anak itu bisa melaksanakan ajaran agama. Tapi kalau ternyata tidak, berarti ada sesuatu yang mengganjal mungkin di dalam proses, dalam lingkungan. Jadi artinya kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan agama di sekolah, dalam sejarah kita lihat itu memang dari awal pendidikan agama itu juga menjadi sebuah kewajiban. Kalau sekarang di PP 55 itu dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Cuma tujuannya tidak terlalu muluk-muluk, bukan ahli agama, tapi adalah mampu mengamalkan. Nah, di sinilah mungkin di sana sininya banyak problemanya.
Kemudian madrasah juga sebenarnya sama dengan sekolah, cuma madrasah ini bercirikan keagamaan. Bercirikan keagamaan, arti beberapa mata pelajarannya memang ada mata pelajaran yang dari sejarahnya sudah diajarkan seperti akidah, kemudian fikih, Al-Quran, hadis dan segalanya. Yang semua mata pelajaran yang bercirikan keagamaan itu sebenarnya masih dalam rumpun PAI. Jadi di madrasah PAI-nya ada 4 kalau tidak salah, 5 dengan bahasa Arab. Dengan PAI-nya di sekolah itu ya tentu saja 1 mata pelajaran. Nah, seharusnya di madrasah itu lebih agak leluasa guru-guru memberikan pembinaan, memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada didik. Tapi di sana sini pasti juga ada problemanya. Jadi kalau ada masyarakat menuntut di madrasah itu anak-anak ahli agama, sebenarnya itu mungkin dulu. Kalau madrasah dulu, madrasah Tawalib, madrasah Candung, itu mungkin dulu harus ahli agama. Tapi kalau madrasah sekarang itu dia sekolah umum. Ya, sekolah umum itu adalah sekolah yang mampu mengajarkan, ada ilmunya, ada pemahamannya dan mengamalkan. Sekarang madrasah kita alhamdulillah sudah berkembang, ya tidak hanya dijadikan pilihan terakhir. Jadi kata Pak M. Nur itu madrasah kita sudah bersaing dengan madrasah dengan sekolah itu. Jadi malah lebih awal penerimaannya madrasah itu dibanding sekolah dan seleksinya ketat dan alhamdulillah potensinya bagus-bagus. Cuma problemanya ya pembinaan madrasah itu perlu diperketat. Misalnya madrasah itu sekarang kan juga ikut olimpiade. Tapi ketika ada olimpiade itu ada siswanya yang ikut serta olimpiade, cuma tidak dikader, tidak dipersiapkan secara matang sehingga baru saja dia masuk berguguran. Kalau dikader secara baik, dipilih siswa yang berbakat fisika, IPA, matematika, saya rasa persaingannya ketat sekali. Ini saya tahunya karena saya berpengalaman dengan anak saya dulu ketika dia ikut lomba, ya, lombanya itu tanpa persiapan ikut saja begitu. Nah, jadi memang ini perlu ini Pak M. Nur, bagaimana ya sebenarnya potensi kita bagus, ya, potensinya bagus, ya. Cuma saya melihat di sekolah-sekolah umum itu memang dikader gitu, dibina terus. Makanya dulu pernah saya ketika ada anak diminta di Kementerian Agama untuk memberikan penilaian kepada kepala-kepala madrasah, ya, asesmen. Saya pernah menyarankan kepada calon kepala madrasah itu begini, kalau Bapak ingin lebih memajukan madrasah itu, Bapak bertemanlah dengan kepala-kepala sekolah yang hebat-hebat. Jadi tidak di samping berteman dengan kepala madrasah, tapi juga berteman dengan kepala sekolah. Kita ngomong-ngomong cerita apa resep. Nah, resep itu kita coba. Kalau di Padang misalnya berteman dengan kepala sekolah SMA 1, SMA 10. Nah, jadi menjadi kawan, kalau sudah menjadi kawan, nantinya pola-pola yang dilakukannya itu kita cuma tinggal mengkondisikan saja. Jadi kalau madrasah pergi kepada madrasah, ya mungkin kita yang paling tinggi. Kalau madrasah aliyah gunung itu kalau di Padang dia paling tinggi, ya merasa anda enak ke Bapak kan. Jadi berteman dengan sekolah-sekolah yang lebih tinggi, ya maka terpacu. Saya pernah menyarankan begitu. Saya tidak tahu juga apakah madrasah punya kerjasama dengan sekolah yang baik-baik itu dan kita memang mengembangkan diri seperti apa yang dilakukannya. Saya rasa kalau itu dilakukan baik dan kontinu, mungkin madrasah lebih hebat lagi karena potensinya bagus-bagus. Kalau di Padang itu banyak anak-anak dari SMP yang bagus-bagus masuk madrasah, dari madrasah Tanawiyah yang bagus masuk ke madrasah, seleksinya ketat. Kalau permasalahan pesantren, nah ya itu memang kalau kita lihat dari PP 55 itu tujuan PAI di pesantren itu adalah mengetahui ilmu agama, memahami ilmu agama, dan termasuk ahli ilmu agama. Harapannya kader. Jadi lebih daripada di PAI di sekolah,
mengetahui, memahami, dan ahli ilmu agama. Maka pesantren dikembangkan dengan berbagai kemampuan-kemampuan dasar untuk memahami kitab kuning, kemudian juga memahami bahasa Arab lebih dalam. Nah, tentu saja ini juga saat ini punya problema karena pesantren itu juga terkendala dengan pimpinannya, terkendala dengan dananya, terkendala dengan kalau kita lihat pesantren-pesantren di Jawa itu kita memang berbeda kan, karena kita punya karakter berbeda. Kalau di Jawa itu pesantren itu kiainya itu tinggal di pesantren dan sepanjang hari membina dan punya karismatik yang tinggi. Kalau di kita pesantren itu kiainya itu tinggal di rumah, di perumahan. Nah, pesantrennya jauh dari rumahnya. Dia datang pagi, pulang sore. Jadi pembinaan itu memang kurang. Memang sekarang sudah mulai kiai itu tinggal di pesantren. Jadi oleh karena itu memang pesantren itu harus istilahnya itu betul-betul ibarat ayam maram talua itu memang diharam ibanah itu baru pesantren. Kalau bentuk ayam garis batalua kan ada Allah itu kan garis batalua, ayo gini lagi bisa indah gini. Itu tentu sama saja dengan madrasah, sama saja dengan sekolah jadinya kan. Oleh karena itu mungkin para pihak pengambil kebijakan, Kemenak, mungkin Pak Ebnur, ditunjuk kiai itu yang bisa domisili di sana itu, disiapkan betul-betul membina itu. Nah, kalau dapat pesantren itu syaratnya siap enggak Pak Kiai tinggal di pesantren? Karena Kiai tinggal di pesantren dia harus punya ilmu agama yang dalam. Dia punya. Nah, ini yang kurang kita kan ilmu manajemennya yang kuat ini. Kan ngurus ini secara administrasi. Nah, ini kan kesusahan setiap pesantren itu siapa pengganti kiainya itu bingung kita ini karena kaderisasi kita kurang. Nah, oleh karena itu memang pesantren harus mengembangkan diri kemudian membuka peluang kepada orang-orang yang bisa tinggal di pesantren. Beberapa pesantren sudah melakukan itu saat ini menurut saya. Artinya sudah ada perkembangan. Tapi kalau kita ingin lebih baik lagi pesantren memang ada 5 ciri pesantren itu memang ada kiai, ada santri, ada asrama, ada pembelajaran kitab kuning, ada masjid, dan mereka itu berintegrasi di pesantren sepanjang waktu. Ini pengalaman Bapak dan Ibu yang di pesantren, ini Bu Asna, nah, ini kan terasa sekali itu pesantren di Sumatera Barat dengan di Jawa, itu bedanya kan. Punya karakternya berbeda. Karena memang orang Sumatera Barat ini tinggal di pesantren lama-lama itu enggak betah dia itu. Dia jadi ini. Banyak jabatannya sehingga kurang nyaman. Kalau di Jawa itu kalau dia sudah di pesantren itu ya tinggal di pesantren. Dia aman dengan keluarganya di sana. Itu memang karakter agak berbeda sedikit. Memang menarik juga sekarang sekolah itu sudah melebihi madrasah. Nah, ini ada sekolah berbasis pesantren. Nah, ini luar biasa juga ini. Ya, karena apa? Karena problema-problema yang dirasakan masyarakat selama ini tentang ilmu agama dan tentang kecerdasan intelijensi, maka sekolah sudah mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Saya rasa ini bagus sekali, kita dukung. Nah, oleh karena itu memang baik madrasah maupun sekolah maupun pesantren dia betul-betul bersinergi, bersaing sehingga menghasilkan pendidikan tujuan pendidikan yang baik. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf di dalam diskusi ini saya tidak secara fokus karena ada ujian di Fajar dan mengambil waktu. Kemudian waktu juga sudah cukup, saya rasa kita istirahat. Sebelum istirahat saya foto dulu Bapak dan Ibu karena ini foto ini penting juga, ini melengkapi demonstrasi 1, 2, 3. Oke. Kemudian ya pas waktu zuhur sudah datang, kita akhiri pertemuan ini dengan baca Abdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf kiranya ada hal kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Prof yang telah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang materi kita pada
siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Kalau ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.